Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Oke, bagus. Sehat semua ya. Terutama untuk anak-anak ibu kelas 6C dan kelas 6D ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Salam sehat dari ibu untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasanya kamu persiapkan apa yang kita butuhkan di dalam pembelajaran ini. Dan mari kamu mengikuti apa yang ibu ajarkan di dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Seperti biasa, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebelum memulai aktivitas, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa, atas cinta kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang kami rasakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh melakukan tugas kami sebagai seorang siswa, sebagai seorang guru, dalam menjalankan proses belajar mengajar kami di pagi hari ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, berikan kepada kami hikmat dan akal budi, kebijaksanaan, serta kepintaran, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini yang saat ini Tuhan sedang dilanda dilema polemik dengan adanya COVID-19. Kami bersatu hati meminta kepadamu Bapa agar kiranya negara kami ini segera dipulihkan dari COVID-19 supaya aktivitas kami bisa kembali berjalan dengan normal. Tuhan Yesus, berikanlah kami pengampunan dosa melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita belajar PPKN tentang rukun dalam perbedaan. Ya, rukun dalam perbedaan. Nah, di tengah-tengah keluarga, ya kita bisa melihat ragam perbedaan. Perbedaan yang pertama, contoh ya, dalam satu keluarga dulu kita lihat, kita nggak usah dulu lihat keluar, kita lihat di dalam rumah dulu. Dalam rumah, ya, bapak, mama, anak-anaknya. Antara ayah dan ibu punya perbedaan. Anak-anak juga punya perbedaan. Dari jenis kelamin sudah berbeda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kalau kita perhatikan juga tubuh kita ini banyak perbedaan. Sedangkan ini namanya sama-sama jari-jari, ada 5 jari-jari tangan kiri. Tapi bentuk daripada jari-jari ini serta ukuran daripada jari-jari ini juga berbeda. Tetapi sekalipun kelima jari-jari ini berbeda, kalau satu saja dia sakit, maka yang lainnya juga turut serta. Satu saja dia mengalami kerusakan, maka yang lain juga akan ikut ya merasakannya. Jadi walaupun kelima jari ini berbeda, tetapi dia harus bersatu untuk bisa mengerjakan sesuatu. Ya nak ya? Oke? Nah jadi sama seperti di negara kita. Kita sudah belajar sebelumnya. Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau, di mana dalam setiap pulau itu beragam sukunya. Perbedaan-perbedaan yang ada pada budaya adat istiadat itu juga mempengaruhi hubungan di dalam kebersamaan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkannya, mari kita lihat apa itu rukun dalam perbedaan. Ya. Nah, kita lihat dulu apa artinya kerukunan. Kerukunan artinya adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang, walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Di lingkungan tempat kita tinggal, ya, di lingkungan kamu juga, di lingkungan saya. Ibu bercerita tentang lingkungan saya dulu, ya. Di lingkungan tempat ibu tinggal berbeda suku, ya. Orang-orang yang hidup, masyarakat yang hidup di tengah-tengah lingkungan saya itu berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda rasnya dan golongannya. Nah, jadi perbedaan ini bukan menjadi penghalang untuk
hidup rukun. Justru perbedaan itu menjadi indah apabila di antara kami, di antara perbedaan itu ada saling menghargai, ada saling menghormati. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, jadi kerukunan artinya suasana persaudaraan. Sekalipun kita berbeda, tapi karena ada rasa saling menghargai, ada rasa saling menghormati, ada rasa saling peduli, tidak membeda-bedakan, dan menghargai hak ajasi manusia, menghargai perbedaan itu, maka terciptalah kerukunan, terciptalah suasana persaudaraan. Nah, hidup rukun merupakan landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Kalau kita hidup bertetangga saja tidak rukun, kita selalu berantem, berkelahi dengan tetangga kita, apa yang tercipta? Permusuhan, bukan lagi persatuan. Tapi jika kita menghargai, saling menghargai dengan tetangga kita, kita bisa hidup berdampingan dengan tetangga kita, maka apa yang tercipta? Persatuan, kedamaian, kesatuan. Jadi mari kita bina hidup rukun dengan tetangga kita. Begitu juga di dalam kelas. 30 anak di dalam kelas. Ini datang dari keluarga yang berbeda-beda. Agamanya juga berbeda, sukunya juga berbeda. Kemudian kehidupan keluarganya dalam perekonomiannya juga berbeda. Nah, perbedaan ini akan indah apabila di antara kamu saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tidak ada jurang pemisah. Tidak ada di sini ibaratnya yang mengatakan aku yang lebih hebat daripada kamu. Tidak ada. Tapi semuanya menganggap sama-sama ciptaan Tuhan. Kembali kepada nilai-nilai dari setiap sila yang sudah kita pelajari. Nah, kita lihat apa manfaat daripada hidup rukun. Kita lihat apa saja manfaat daripada hidup rukun. Yang pertama bisa kamu lihat di sana, menciptakan komunikasi yang baik. Manfaat hidup rukun yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Kita bisa berkomunikasi baik dengan orang lain apabila kita tidak bermusuhan dengan dia. Tapi kalau kita bermusuhan dengan seseorang, bagaimana kita mau berkomunikasi dengan dia? Bagaimana kita mau berbicara? Bagaimana kita mau menanyakan sesuatu kepada dia? Yang kedua, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Hidup rukun itu menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Kita lihat satu keluarga. Jika dalam satu keluarga itu ayah, ibu, dan anak-anaknya tidak pernah berkelahi, mereka selalu berkomunikasi dengan baik. Jika ada permasalahan diselesaikan tanpa amarah, selalu menyelesaikan persoalan itu dengan kekeluargaan. Kemudian saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah keluarga, apa yang tercipta? Kita akan bisa lihat kehidupan keluarga itu akan harmonis. Nah, yang ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. Hidup rukun itu menciptakan keadaan yang lebih aman dan tentram. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menghindari perselisihan. Yang keenam, memiliki lebih banyak teman. Jadi kalau kita menghargai orang lain, kita tidak membeda-bedakan, kita suka menolong, pasti banyak teman kita. Kita nggak suka menggosipi kekurangan orang lain, kita nggak suka menceritakan, mencela kehidupan orang lain, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis. Bisa? Jadi ada 6 manfaat hidup rukun. Yang pertama, menciptakan komunikasi yang baik. Kedua, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Yang ketiga, keadaan lebih aman dan tentram. 4, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menghindari perselisihan.
Yang keenam, memiliki lebih banyak teman. Nah, sikap kita dalam menghadapi perbedaan, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada di sekeliling kita, ya. Bagaimana kita menghadapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Pertama, kita harus menyadari bahwa semua manusia tidak bisa menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa dan agama apa. Ya, kita harus menyadari itu. Karena yang menciptakan kita siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, menghadirkan kita di keluarga mana. Jadi kita harus sadari bahwa semua manusia tidak bisa menentukan akan terlahir sebagai suku apa dan bangsa apa. Yang kedua, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Yang ketiga, membicarakan baik-baik jika ada perselisihan. Jangan langsung adu otot, kuat-kuat suara, langsung bogem. Jangan. Tapi duduk bersama, bicarakan baik-baik. Yang keempat, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Jadi kalau aku sama dengan kamu gak ada perbedaan, ya gak ada masalah. Ya Kak? Tapi karena kita ini diciptakan berbeda, tentu ada masalah. Tapi masalah ini maunya kita pandang secara positif. Bisa sampai situ, Nak? Oke. Nah, kalau udah bisa, kamu bisa mengerti apa yang Ibu pelajari hari ini. Nah, kamu perhatikan video berikut. Kamu lihat makna yang ada pada video ini. Ini. Anak Indonesia berjiwa Pancasila, bersama-sama membangun negara tanah air tercinta. Kami anak Indonesia bersatu dalam keberagaman, saling menghormati, saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Belajar tekun dan berkarya masa depan bangsa. Mari kawan kita bersama wujudkan Indonesia yang jaya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Anak Indonesia berjanji selalu setia, membela negara, wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat ya, Nak. Semangat, ayo. Semangat nyanyikannya. Kami anak Indonesia berjiwa Pancasila, bersama-sama membangun negara tanah air tercinta. Belajar tekun dan berkarya masa depan bangsa. Mari kawan kita bersama wujudkan Indonesia yang jaya. Kami anak Indonesia bersatu dalam keberagaman, saling menghormati, saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghormati, saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, itulah tadi lagu Bhinneka Tunggal Ika
Coba kamu perhatikan apa pesan lagu tersebut kepada kamu dan apa pesan pelajaran hari ini kepada kamu. Ya, jangan kita hanya menonton saja, tapi kamu harus juga perhatikan apa sih pesan pelajaran hari ini kepada saya. Nah, jadi untuk memperkaya kamu, buat catatanmu, kemudian kamu kerjakan tugas. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kerukunan? Yang kedua, apakah yang menjadi landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan? Yang ketiga, tuliskan manfaat hidup rukun. Yang keempat, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi perbedaan? Tolong ya nak ya, Ibu ingatkan tulisannya. Besok kita ujian, materi hari ini tidak masuk. Jadi materi ujian kita dari pengamalan sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.